undetect juga ada levelnya. Jadi misalkan undetect itu harus yang idealnya 3 kali selama 3 tahun berturut-turut. Jadi tahun pertama undetect, tahun kedua undetect, tahun ketiga undetect, itu virus dalam tubuhnya undetectnya dinamakan sustain. Jadi undetectnya sustainable, jadi bisa berkesinambungan. Karena ada kasus tahun pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung lagi, selamat mampir di channel saya, channel dari Diansa. Minggu kemarin tidak upload video karena ada satu dan lain hal ya. Ini tempat baru, ini bukan setting baru, tapi saya minjem tempat karena di kamar saya itu studionya bocor ya. Bocor suaranya maksudnya. Oke, kita langsung aja ke bahasanya. Kita bahas yuk. Jadi yang seperti di video sebelumnya, yang hari ini kita akan ngebahas tentang undetect is untransmittable atau undetect equals untransmittable. Jadi pada 2017 kalau nggak salah ya, kalau misalkan salah tolong dibenerin di komen. WHO itu ngerilis, jadi kayak ngeluarin jargon, hashtag lah semacam itu ya. U sama dengan U, jadi artinya undetect equals untransmittable. Artinya orang yang tidak terdeteksi tidak lagi nularin. Undetect dari apa? Jadi virus HIV-nya sudah tidak terdeteksi lagi. Bukan berarti hilang, tidak terdeteksi oleh alat. Jadi ada alat di lab, yaitu lab swasta juga ada nyiapin, dan lab-lab pemerintah itu dia bisa ngebaca viral load, namanya tes viral load, jumlah virus. Jadi hasilnya bisa undetect. Nah, alat yang sekarang tuh ngebaca di bawah 34 kopi. Contoh undetect seperti ini. Ini tidak namanya ya. Jadi ini hasilnya. Ini yang dites adalah HCP HIV RNA viral load jumlah virus. Ini hasilnya target not detected, berarti tidak terdeteksi lagi. Ini ada cut off, ini limit yang dibaca oleh alat, jadi di bawah 34 kopi. Jadi kalau misalkan dinyatakan undetect, sebenarnya masih punya 34 kopi berarti dalam darahnya. Artinya apa? Artinya walaupun sudah undetect, tetap harus minum obat. Jangan langsung karena undetect jadi berhenti ya. Karena gini, undetect itu ada beberapa side, jadi takutnya membawa dua sisi. Karena kalau orang yang belum paham banget undetect, bisa jadi di luar sana kan dia dengar undetect tidak lagi menularkan, berarti kan pikirannya, mindsetnya takutnya berubah jadi undetect berarti kan sembuh. Sebenarnya tidak, jadi virusnya masih ada dan tetap harus minum obat ARV seumur hidup. Undetect bukan berarti harus berhenti ya. Undetect juga ada levelnya. Jadi misalkan undetect itu harus yang idealnya 3 kali selama 3 tahun berturut-turut. Jadi tahun pertama undetect, tahun kedua undetect, tahun ketiga undetect, itu virus dalam tubuhnya undetectnya dinamakan sustain. Jadi undetectnya sustainable, jadi bisa berkesinambungan. Karena ada kasus tahun pertama undetect, tahun kedua malah kedeteksi lagi, kebaca lagi. Atau sebaliknya, tahun pertama kebaca, tahun berikutnya tidak kebaca virusnya. Itu ya. Kabar bagusnya, jadi orang yang sudah undetectable itu untuk pasangan suami istri atau pasangan hetero yang sah, itu bisa lepas kondom. Untuk pasangan yang diskordan, misalkan yang satu positif satu negatif, si suaminya misalkan yang positif bisa program punya anak, bisa lepas kondom, bisa program punya anak, tapi tetap walaupun si yang mengandungnya itu negatif, tetap harus konsul ke dokter agar tidak terjadi penularan ya. Walaupun sebenarnya tidak menularkan, kalau memang ibunya negatif ya tidak usah, cuma tetap harus konsul. Nah, kalau misalkan dua-duanya positif gimana? Misalkan si istrinya positif, si suaminya positif, tapi dua-duanya sudah undetect, tetap juga harus mengikuti program dari pemerintah yang disiapkan, namanya PPIA, pencegahan penularan dari ibu ke anak. Jadi nanti dari 0
kehamilan sampai dia melahirkan itu harus dievaluasi dan di bawah bimbingan dokter. Tujuannya apa ya? Tujuannya itu biar tidak ada penularan lagi ke anaknya, itu aja. Kemudian kalau misalkan ini contoh yang masih kebaca, nah ini masih kebaca ya. Nah tadi kan hasilnya not detected. Kalau ini masih kebaca 3,4 10 kali 4 sekian. Kemudian ini alat yang sekarang tetap masih ngebacanya di bawah 24 kopi. Jadi artinya ini masih kebaca, tapi sudah jauh berkurang ya. Tapi untuk mengetahui jauh jumlahnya ini harus ada pembanding. Harus ada pembanding sebelumnya, misalkan sebelumnya kebaca 1000, terus akhirnya sekarang 34, jadi sebenarnya itu udah ada banyak progres. Tapi kalau sebelumnya undetect jadi kebaca lagi seperti ini ya berarti ada masalah. Nah masalahnya apa itu nanti harus dikonsultasikan dengan dokter, harus dibicarakan. Jadi misalkan karena di Indonesia ini ya tidak ada atau belum ada alat untuk mengecek resistensi atau kekebalan dengan salah satu obat. Kan kalau di TB itu bisa dicek ya, ada yang multi drug resistant, ada yang extra drug resistant, sama total drug resistant itu di TBC. Nah kalau di HIV ini belum ada alat untuk mengecek itu, tidak punya lah Indonesia ya. Jadi ini nggak ketahuan orang ini virus dalam tubuhnya udah kebal dengan satu obat, kedua obat, ketiga obat, ataupun virusnya sudah bermutasi belum, jadi nggak ketahuan. Nah untuk mengetahui itu makanya dikontrol dengan cek CD4 berkala per 6 bulan dan cek viral load berkala. Nah untuk cek viral load itu memang lumayan mahal, harganya itu kalau di lab swasta dari 1.400.000 ke atasan ya, lumayan mahal. Nah kalau ngikutin dari program pemerintah, dinas kesehatan itu ada terminasinya, ada bulan-bulan tertentu. Nah kalau misalkan memang mampu, tidak mau ngikutin atau tidak mau nunggu dari program pemerintah, silakan cek sendiri. Yang saya bilang tadi kalau bisa ya setiap tahun selama 3 kali itu berarti sustain ya. Viral loadnya udah undetect berarti itu bagus. Kemudian misalkan kalau misalkan ada kasus saya sudah pengobatan ARP rajin, patuh, terus tidak pernah lupa, saya sudah pengobatan 4 tahun tapi masih kebaca virusnya, ini gimana? Ini kasus ya. Jadi case-nya yang seperti ini juga ada di lapangan. Jadi nah ini harus di apa ya, dianalisa dengan dokter CST-nya masing-masing. Jadi harus dikonsultasikan. Misalkan udah pengobatan 4 tahun tapi virusnya pas cek viral load masih kebaca, bisa jadi kan ada obatnya atau regimen yang selama ini diminum tidak cocok, karena seseorang tuh bisa langsung dapat virus mutan dalam tubuhnya kalau dia tertular dari orang yang memiliki virus mutan tadi. Jadi sebenarnya lini 1 tidak bekerja, akhirnya makanya walaupun minum udah bertahun-tahun virusnya masih kebaca. Nah untuk mengetahui ini karena tadi tidak ada alat untuk mengetes resistensi itu, yaitu dikontrolnya lewat CD4. Kan idealnya gini, kalau misalkan orang yang berhasil terapi ARP itu CD4-nya makin meninggi di atas normal bahkan, dan viral load semakin menurun ke titik paling rendah, itu yang idealnya. Nah kalau misalkan dari kedua patokan itu misalkan ada di lapangan tuh yang CD4-nya nggak naik-naik tapi viral load-nya undetect, ada yang CD4-nya menurun tapi viral load-nya juga menurun, ada. Atau ada yang CD4-nya naik tapi viral load-nya juga naik, ada juga. Nah itu makanya ini PR para tenaga medis ya. Mungkin apa jenis obatnya yang selama ini diminum tidak berefek karena virus yang dalam tubuhnya sudah ada yang bermutasi, bisa jadi. Makanya biasanya kalau misalkan orang udah pengobatan di atas 2 tahun 3 tahun masih kedeteksi virusnya, dia dianjurkan atau disarankan pindah ke lini 2. Nah kalau misalkan lini 2 dievaluasi lagi tahun berikutnya masih kebaca juga, malah makin banyak virusnya, itu wewenang takdir lah ya, wewenang Tuhan, nggak tahu lagi. Karena di Indonesia ini saya bilang ya cuman sampai lini 2 gitu. Terus tidak ada alat pengecek resistensi di Indonesia ini, tidak memiliki lini yang ketiga dan lain sebagainya. Jadi yang memang sekarang sudah patuh minum obat tetap patuh, silahkan pergi ke klinik CST masing-masing, tanyakan kapan ada program viral load atau program gratis pengecekan viral load, karena kalau ngecek di luar itu ya lo tadi itu ya lumayan mahal ya.
Nah, untuk mencapai, kalau dari pertama pengobatan ke sampai undetect itu berapa lama sih sebenarnya? Nah, kalau dari teori sih, tapi tergantung memulainya ya, tergantung mulai. Kalau misalnya pas HIV lebih cepat memulai pengobatan, lebih cepat undetect. Kalau di teori itu dijanjikan 6 bulan sudah bisa undetect, tapi rata-rata 12 bulan lah ya, rata-rata 12 bulan. Dan itu sudah dibuktikan dengan ada beberapa orang yang saya dampingi, 6 bulan dia cek sudah undetect, kemudian tahun berikutnya cek lagi undetect lagi. Dan dia karena dia mampu, dia cek tiap tahun, dan akhirnya itu saya bilang tadi, undetectnya sudah sustain. Oke, kepanjangan apa kependekan saya nggak tahu. Yang jelas terima kasih yang udah nonton. Mungkin ini video keempat ya, video berikutnya. Nah, saya mau ngomong satu lagi. Jadi orang yang undetectable ini, walaupun mereka sudah undetect, tidak lagi menularkan, ternyata anggapan masyarakat masih sama saja gitu. Tidak berarti mengikis stigma dan diskriminasi yang ada. Karena di HIV ini kan yang paling berat, yang paling keras itu bukan virusnya, tapi stigma masyarakat. Jadi kalau orang HIV dianggapnya pasti berkelakuan tidak baik dan lain sebagainya. Tidak lantas dengan undetect jadi mengikis stigma dan diskriminasi. Nah, selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang stigma dan diskriminasi ya. Kalau menurut saya sih gini, kalau memang udah undetect tidak lagi menularkan, ya apa yang ditakutkan. Jadi stop lah memiliki stigma negatif terhadap orang dengan HIV. Stop mendiskriminasi. Dia HIV saya tidak gampang menularkan, apalagi sudah undetect, tidak. Udah itu WHO yang ngomong tidak menularkan ke pasangan, apalagi ke orang lain kan. Pasangan itu kan pasti yang setiap hari ada, atau misalkan pasangan sah, suami istri, pasti kan bergaul, berhubungan badan dan lain sebagainya. Itu pun tidak menularkan, apalagi orang luar. Oke, terima kasih. Sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa di subscribe, di share, dan di like, di komen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.